Berapa tahun tidak cuti kah? Saya tidak cuti. Saya tidak cuti mungkin sudah 6 tahun kah apa? Iya. Maksudnya tidak pulang kampung sudah 6 tahun kayaknya. Abang nih. ini tidak pernah pulang kampung. Iya, tuh oke. Iya. Saya tidak pulang kampung sudah 6 tahun kah apa atau 7 tahun. Rumah orang telepon tinggal tanya kapan pulang. Saya tidak bisa janji untuk saya pulang. Saya kalau bisa pulang ya saya pulang. Kalau saya tidak bisa pulang, tidak mungkin saya mau paksakan buat saya pulang. Jadi saya memang kalau sudah punya kesempatan, umur panjang, ada rezeki, baru saya susun jadwal buat saya pulang. Amin, oke. Iya tuh, aminnya telat sekali. Kau Pas gitu orang kau bilang amin. Jadi, kalau kau kan seorang kan dekat aja. Kau tahu kalau saya kampung tuh, toge. Dari sini naik pesawat nih, kalau saya naik pesawat tuh. Siap. Transit Makassar. Makassar baru tiba di Ternate. Ternate itu belum kampung saya tuh, itu masih provinsinya, ibu kotanya. Baru sampai di ibu kotanya tuh. Ah, mau menuju ke kampung saya lagi. Itu naik kapal. Naik kapal lagi, naik kapal 1 malam. Memang 1 malam saya. 1 malam baru tiba di belum di kampung saya lagi. Oke. Itu baru sampai di kabupaten. Baru sampai di kabupaten. Iya, macam Bamako. Baru sampai di kabupaten. Ah, baru mau ke kampung asli saya, ke rumah saya nih. Siap. Itu kalau dulu zaman saya itu masih pakai Johnson. Kole-kole tau? Siap. Pakai Johnson. Itu zaman saya. Kalau sekarang sudah bisa lewat jalan darat. Sudah bisa pakai mobil tembus di kampung. Kalau zaman saya itu kita sampai di kabupaten nih, mau ke kampung saya lewat laut. Nanti saya tidak bisa upload kalau satu HP bang. Tidak mampu. Mana sih? Oke guys. Tidak bisa. Sini. Raja. Siap. Nah, pakai aja deh, yuk. Iya, Bang. Memang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di dunia per-YouTuban dengan channel Arkan Abija dan Alfiges. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke guys. Oke tuh kayak, kok jam begitu tegang sekali. Biasa. Kita senyum toto ke. Siap, Bang. Nanti saja. Kau kan orang Sorong tuh. Siap, Bang. Sorong itu terkenal dengan apanya coba? Apa yang istilahnya jadi sorotan di Sorong tuh? Kayak mungkin tempat wisatanya kah? Apanya kah? Sorong tuh Siap. kenal anak minyak. Kota Bajingan. Kota Ada Bajingan tuh. minyak, terus Apa? Minyak, Bang. Terus wisata. Terus di Sorong itu Apa? bagaimana ya? Anak-anak masih sekolah, masih kecil-kecil lagi. Sudah genter begitu, Bang. Apa? Kayak Sudah gangster. genter begitu, Bang. Gangster. Siap, Bang. Ah, Masih kecil. Macam di barat-barat sana, Bang. macam di Nah, Barat. geng-geng begitu. Siap, Bang. Itu anak apa SMP sama? SMP, Bang. Mulai dari SMP Kau lulusan tahun berapa? 2021, Bang. Kau masuk tentara tahun? Lulus langsung masuk 2021. Kau lulus sekolah langsung masuk? Siap, Bang. Lulus dari SMA Oke. Langsung tes. tes. Satu kali saya jalan tembus. Siap, Bang. IT berapa kali? 4 kali. 4 kali. Iya, Bang. Pertama 2 kali Bintara, 1 kali. Pertama terakhir. Pertama terakhir, baru. Tapi kau sudah pernah ke Raja Ampat kan belum? Sudah, Bang, tapi sampai batas pelabuhan saya. Nah, berarti Kalau belum tuh. jalan ke Dalam-dalam sana? dalam-dalam sana belum, Bang. Belum. Siap, Bang. Itu
ketinggalan sekali orang kok dekat. Sorong kan Dekat, dekat Bang. dengan Raja Ampat. Habis kita cuma antar barang saja, Bang. Antar barang yang kapal ke sana, kas turun balik lagi. Itu kayaknya gue berjuang pengantar barang-barang kan. Tapi Sorong rame. Rame, Bang. Jadi begitu. Ini ada cerita sedikit. Iya, Bang. Aku kan sekolah di kota nih. Sorong kan Iya. kota tuh. Kota, Bang. Kalau saya dulu sekolah di kampung. Jadi sekolah saya tuh, sekolah saya tuh melewati hutan-hutan. Dari kampung sebelah, dari siapa kampung nih? Nah, ke kampung sebelah. Itu melewati hutan-hutan. Itu saya waktu SMP nih. Waktu SMP kan di kampung saya kan waktu zaman saya kan belum ada SMP. Baru ada SD. Nah, saya sekolah di kampung tetangga. Kita melewati hutan-hutan, jadi bisa lewat jalan laut. Jalan laut itu istilahnya jalan pantai. Nah, Iya. bisa juga lewat jalan darat itu, ya itu kita lewat di hutan-hutan. Maksudnya di hutan tapi ada jalan untuk tembus ke kampung sebelah. Itu sekitar mungkin 3 kilo atau 5 kilo. Jalan kaki. Itu kita bangun terus, pokoknya selesai subuh, mau terang-terangan gitu kita sudah jalan ke sekolah. Sampai di sekolah tuh mungkin jam-jam 6:30. Nah itu kita sampai. Tapi kalau sampai di sekolah baru pagar tutup kan saya pulang. Enggak, itu di absen tetap alfa. Iya, Bang. Jadi kalau itu nakal-nakalnya kita dulu kan, saya tuh nakalnya saya tuh paling kayak kalau tidak sampai sekolah berarti ikut teman-teman mungkin sembunyi di dalam hutan atau mungkin pergi cari buah-buahan kayak nangka atau mungkin kita naik kelapa muda begitu. Itu sampai jam-jam mungkin 10:30 kita share itu pas jam-jam pulang sekolah baru kita pulang ke rumah. Tapi saya sekali ketahuan gara-gara gitu. Maksudnya kita di hutan tapi habis itu sudah buat apa juga kita di dalam hutan, mending kita pulang ke rumah. Nah, pas pulang ke rumah kan masih tempo nih. Iya. Yang lain kan belum pulang, teman-teman sekolah yang lain belum pulang. Nah, mama saya tanya, kenapa kamu tempo sekali pulang? Saya mau tipu tapi orang tua, jadi saya jujur kita tidak sampai sekolah. Akhirnya saya dapat pukul dengan ini sapu lidi tuh. Saya dapat pukul dengan sapu lidi. Nah itu kalau kita lewat jalan darat. Kalau lewat jalan pantai, itu kan ada telaga di kampung yang saya sekolah kan ada telaga. Nah, air kan dia punya ngalir telaganya itu kan dia tembus ke pantai, ke Kau tahu laut. telaga tidak? Tahu. Danau begitu, danau. Telaga itu kayak danau gitu yang tinggal aja. Jadi dia tembus ke laut. Jadi kita sampai namanya itu di sana tuh kampung Kabau Darat dengan Kabau Laut. Jadi kampung Kabau Darat dengan Kabau Laut pun itu terpisah dengan telaga itu. Tapi ada jembatan. Jadi saya sekolah itu di kampung Kabau Laut. Nah, jadi saya dari kampung itu ke sekolah itu sampai di kampung Kabau Darat duluan, baru menuju ke Kabau Laut. Nah itu kita melewati jembatan. Jadi pengalaman ini saya dari kampung ke sekolah itu kan melewati kampung darat Kabau Darat. Nah, kita mau ke Kabau Laut kan sekolah di Kabau Laut ini, tapi di ujung kampung lagi. Jadi kita melewati jembatan. Nah, satu hari ini kita mungkin karena ya ikut-ikut teman nakal-nakal biasa lah. Jadi kita sampai di jembatan, anak-anak tidak niat sekolah nih, anak-anak tidak ada kepikir kita tidak bisa sampai sekolah. Kita sampai di jembatan, dong usaha bagaimana biar kasih rubuh jembatan biar kita pulang. Iya. Itu ada tuh. Jadi kita di jembatan tuh loncat-loncat sampai kaki binde rubuh betul jembatan. Jembatan panjang. Mungkin dari sini sampai di jalan pertigaan sana kan. Jembatan rubuh. Ya, akhirnya udah kita cebur di danau di telaga. Pakaian basah langsung pulang. Kita balik pulang. Ditanya kalian kenapa kalian pulang? Aduh jembatan dia roboh jadi kita balik. Iya. Nah, begitu. Jadi ya itu nakal-nakal waktu sekolah atau biasa. Apalagi dengan berjalan kita lewat pantai nih. Yang saya cerita kita lewat pantai dulu. Kita lewat pantai. Jadi pas kita sudah sampai kita lewat pantai terus langsung tembus di Kabau Laut. Jadi tidak Kabau Darat lagi. Kita tembus di Kabau Laut. Jadi kita lewat pantai itu sampai di dekat Kabau Laut itu kan ada telaga. Telaga kan dia tembus di laut. Nah, jadi kita di pasir sini
ini kampung, jadi kita melewati laut ini kan tidak ada jembatan. Siapa? Nah, bagaimana caranya kita lewat di sebelah sini? Pakaian tidak basah, buku tidak basah. Kau tahu apa? Kita lepas baju semua, telanjang bulat. Kita lepas baju semua telanjang bulat, buku tahan dengan baju ini. Jadi kalau di tentara orang bilang renang, saya tidak takut renang. Telaga kan dia ngalir nih, ngalir kencang telaga tuh. Kita lepas baju semua, tahan buku dan baju tangan satu. Baru ini di telaga gini. Tapi kita share itu kayak kan air arus kan dia ngalir nih, air kan ngalir. Jadi kan macam kita renang, berarti kita ambil agak jauh. Jadi kalau kita tiba di sebelah kan, kita sampai di sebelah juga tidak terlalu jauh ke sana. Jadi kita share macam kampung di sini. Berarti kalau kita renangnya di sana, berarti kita tempias di sana lagi ya. Berarti kita maju, kita renang di sini. Jadi kalau kita sampai kan di sana. Jadi kita pakaian dengan buku di tangan satu berenang putus itu telaga di sana. Kan dia ngalir kencang gitu. Renang tiba sebelah ini kan air ini maksudnya tidak terlalu kena air laut jadi tidak. Tapi kalau kena air laut kan biasa kita sampai di sebelah itu kita numpang di orang buat mungkin cuci muka dulu ke air tawar toh tidak garam ya itu. Kau tahu garam tidak? Tahu. Itu berarti kena air garam toh. Garam. Iya. Jadi kalau itu sama dengan tapi kalau kita pulang sekolah lewat air laut itu kita tidak lepas pakaian karena pulang kan sudah pulang sekolah. Jadi kita bisa jemur baju lagi. Jadi kalau kita pulang sekolah kalau mau lewat pantai sudah renang baju basah-basah juga renang ya. Gitu. Jadi kita kalau lewat jalan laut kalau kita pulang itu yang paling ini tuh kita pulang panjat kelapanya orang kan sudah lapar nih tuh perjalanan jauh lagi kita lapar sudah sama teman-teman panjat kelapanya orang baru tidak bawa parang sudah langsung panjat topi di batang pohon itu bermakan itu sekolah di SMP. Jadi saya dari SMP kelas 1 sampai kelas 2 di kampung sebelah. Nah pas hari itu ya nakal-nakalnya orang, maksudnya kita yang di kampung nakal-nakal itu kan seperti itu tuh. Jadi pas pulang sekolah satu kali ini kita pulang sekolah lapar-lapar, ini kacau nih ceritanya, ini kacau nih cerita kacau punya nih. Kita pulang sekolah lapar-lapar nih. Jadi bagaimana kita caranya biar rasa lapar tuh hilang. Nah disitulah kita kayak main-main apa sih. Kita di sekolah kan di ujung kampung, ya kita jalan pulang tuh jalan di orang ke dalam kampung. Nah namanya orang ke dalam kampung kan ada kabel-kabel yang lewat tuh, kabel-kabel listrik gitu tuh. Tapi kan di kampung bukan kabel begini, agak ke atas yang agak kecil saja, sambungan dari rumah ke rumah itu. Nah ada kabel yang lewat di depan rumahnya orang. Nah, saya punya anak kampung ini itu namanya Iren tuh. Saya sebutin nama biar kalau nanti dia nonton tuh dia tahu. Namanya Iren, itu nama samaran di kampung ya. Kalau nama sekolahnya itu Adnan, orang Masugi. Dia pas kita pulang sekolah pas main-main nih, main biar rasa lapar tuh hilang. Kebetulan ada dahan pisang di jalan. Nah, diambillah dahan pisang itu. Dia ya main-main lah, dia pakai ini dengan dahan pisang, tombak-tombak gitu. Kebetulan tombak itu dia dahan pisang itu dia kena di kabelnya orang, dia kena pas kabelnya orang, kabel putus. Tuan rumah ini masih di dalam rumah tidak tahu. Nah, kebetulan di rumah itu ada kakak kelas, maksudnya kakak kelas itu dia sudah SMA. Nah, jadi dia adik kecil yang keluar ada mandi. Nah, dilihatlah kabel putus, dia tidak teriak, dia masuk ke dalam nih. Siapa anak kamu bilang, wih jangan cepat, nanti di tuan rumah keluar. Ya ini nakal di kampung, jadi sudah pengalaman saja. Dia punya kakak keluar, baru habis mandi dia kakak kalau tidak salah, dia kakak baru habis mandi. Kakak kan masih SMA, dia jangan cepat, takutnya keluar kan pasti kacau. Sudah jalan keluar begini sudah. Yang itu tuh dia di depan jauh dia punya kakak keluar tuh, dia mau cari yang kasih putus kabelnya. Sudah dapat orang tuh, baru dapat sapu adik kelas 1. Dia ditampilin sapu adik kelas itu. Ditampilin kacau di situ, kacau. Kacau. Jadi sudah pas ini kita sampai di kampung, bawa atur bagaimana biar
apa besok mau sekolah kah tidak kah, saya bapak atur. Jadi besok itu kita tidak sekolah, selama 1 minggu itu kita tidak sekolah sampai mungkin su agak aman, baru guru ke kampung kasih tahu, guru yang ke kampung nih kasih tahu, bilang sudah aman, jadi besok sekolah sudah. Nah itu baru mulai kita pergi sekolah. Tapi nanti setelah itu ada kacu besar-besaran tuh, maksudnya saya tidak cerita itu cuma tidak enak toh. Dan ada kacu besar-besaran, jadi kita di kampung saya tuh memutuskan untuk tidak usah sekolah di kampung situ lagi. Nah, orang di kampung saya minta ke dinas pendidikan buat adakan SMP di kampung saya, jadi dia dari dinas pendidikan kasih lah SMP, tapi bukan SMP, dia madrasah sanawiyah gitu, sekolah muslim tuh. Sanawiyah. Nah, dibukalah SMP di sanawiyah di kampung saya. Itu saya sudah kelas 2 kak, kelas 2 kelas 3 kak. Berarti apa? Terpencil ya? Sekolah terpencil ya? Saya kampung paling terpencil. Tidak. Sama di sana juga. Terus turun kota. Atau itu. Saya jadi sanawiyah di kampung saya dibuka nih. Belum ada pembangunan, maksudnya belum ada bangunan yang buat kita pakai sekolah. Nah, jadi kita numpang di sekolah SD sekolah pagi, kita sekolah siang. SD pulang sekolah baru kita pergi sekolah. Sekolah SD itu zaman saya itu mungkin tidak tahu 2000 berapa, dulu kan 2005, 6 gitu. Tidak tahu terus lahir kamu sudah kapan? Kalau 2005 enggak belum sekolah kau. Oh, belum sekolah. Lahir 2002. Sudah, jadi SD pulang baru kita sekolah pas. Dan itu kebetulan juga di kampung kan, kita kan di kampung kan ini pencarian itu kan orang-orang tua di sana kan melaut kan, cari ikan di laut. Kebetulan kan anak kecil juga sering ikut. Tapi yang uniknya di sana itu jam 2 begitu, jam pokoknya habis makan siang itu orang tua sudah di laut sana, sudah lihat-lihat ikan tuh. Maksudnya ikan tuh bagusnya di sana tuh, maksudnya ikan tuh biar dia jauh. Mungkin kita dari sini ini dasar apa di pasir di daratan nih. Nah, mungkin ikan dia di pojok di apa tempat ngebok sana. Ya. Ikan dia di tempat ngebok di laut sana. Orang tua yang di sini dia bisa tahu tuh itu, oh iya ikan itu. Dia bisa tahu itu ikan tuh. Di situ kalau orang tua lihat kalau ada ikan, itu pasti di sana tuh don teriak. Di laut itu don teriak. Di daratan orang tua don teriak. Dan teriak di laut itu, kita yang di kampung sana dengar. Itu kayak di sini kan bilangnya kode. Yang kode, kalau teriak itu berarti kode ada ikan. Itu kadang kalau kita belajar siang tuh begitu dong, teriak hilang, anak-anak hilang, anak tinggal ganti pulang di rumah ganti pakaian cepat ke laut. Iya, itu kayak pelajaran masih berjalan, tapi begitu pas dengar teriak itu sudah langsung lari ke rumah cepat. Lari ke rumah cepat baru ganti pakaian pergi melaut. Jadi pas saya sekolah setelah kita numpang di SD berapa lama tuh barulah orang tua di kampung bangun sekolah sanawiyah asli tuh. Jadi kita tidak numpang di SD lagi. Nah, dong bangun sekolah itu bangun dari gabah. Itu gabah tidak? Tahu bang. Dari pohon sagu tuh. Pohon sagu dahan itu. Bangun dari gabah itu, kau bayangkan. Dia lantai itu pasir dari laut itu. Dong ini gelar di dalam sekolah tuh. Kan 3 ruangan saja mungkin. Iya 3 ruangan. Dia punya kayak ruang guru itu dong. Ruang guru numpang di sekolah SD. Kan belum ada guru yang ini tuh, jadi guru dari SD juga diambil untuk mengajar di sanawiyah. Jadi dia punya lantai itu dari pasir-pasir, dindingnya itu dari gabah, pohon gabah tuh. Dan itu semua mendekati ujian lah. Jadi kalau kita belajar itu bisa lempar-lempar batu di dinding-dinding gabah tuh kalau mau bercandaan sama kelas sebelah tuh. Sampai ujian. Saya ujian itu kan sekolah kan masih swasta ini. Jadi kita ujiannya di negeri. Jadi kita ujian tidak di kampung, kita numpang sekolah ujian di kota, di sekolah negeri. Jadi kita ke kota lagi. Pas ujian kita ke kota, ujian di kota. Ujian di kota itu ya, tidak tahu mungkin di kampung itu. Jadi ujian orang tua ikut. Jadi saya punya mama yang ikut saya, teman saya waktu ujian. Ya ujian dulu tuh ini. Pagi-pagi tuh kita orang tua siap ini telur rebus sama
bubur sama susu. Jadi saya kalau mau dibilang mungkin hari-hari sekolah mending saya ujian terus aja, karena ujian itu kan makannya ya lumayan lah, istilahnya enak lah, itu sama bubur. Katanya orang tua di kampung tuh biar otak encer tuh makan telur rebus begitu, biar otak encer. Jadi ujiannya di kota, setelah habis ujian baru kembali ke kampung. Nah, setelah ujian balik ke kampung sambil dengar hasil. Nah, gitu. Tapi saya pas dengar hasil, saya kita lulus semua, waktu itu lulus semua, kan belum ada SMA di kampung saya tuh. Belum ada SMA. Nah, sudah ujian lulus, saya langsung mendaftar sekolah di kota. Jadi tinggal di kota tuh, biar tinggal di kota dan di kampung terus. Jadi saya mendaftar sekolah di kota. Saya mendaftar SMA tapi tidak lolos. Akhirnya saya masuk ke sekolah agama lagi, sekolah madrasah aliyah. Masuk di madrasah. Saya waktu sekolah itu tinggal SMA itu madrasah itu saya tinggal sama pertama tuh saya tinggal sama orang. Saya tinggal sama orang saudara sudah. Habis itu saya tinggal sama orang Cina. Kau tahu saya tinggal sama orang Cina itu gimana ya? Saya tinggal sama orang Cina itu, maksudnya biar saya dapat uang juga, maksudnya dapat uang buat mungkin beli buku, pengalaman juga dapat. Jadi di situ saya mandiri. Saya orang Cina kan beli barang nih, kayak beli cengkeh, tuh, ya kan kayak bisnis begitu, beli cengkeh. Jadi kau tahu kalau bukan ibarat ya, kalau macam saya punya sifat malu atau apa tuh pasti saya malu lah. Tidak mungkin saya tidak malu. Bagaimana kalau kita menjemur cengkeh itu di jalan aspal, maksudnya di samping jalan aspal yang notabene-nya itu tempat jalan utama begitu, jalan utama. Jadi orang lewat jalan poros, orang lewat, teman-teman sekolah lewat. Bagaimana kalau saya jemur begitu, orang teman-teman sekolah lewat lihat saya menjemur. Memang kalau mungkin orang kota mungkin dia anggap biasa. Orang kota mungkin dia anggap biasa, tapi kan ya namanya kita dari kampung kan, tapi punya malu, saya malu sekali. Teman-teman sekolah lewat baru lihat saya menjemur. Tapi saya tidak ini pikir dengan gengsi itu, intinya saya dapat uang, mungkin saya tambah-tambah beli buku atau beli makan. Nah, itu pengalaman saya itu. Saya tinggal sama orang Cina berapa lama kak tinggal sama orang Cina, tapi memang orangnya baik orang Cina tuh. Saya tinggal sama orang Cina itu, habis itu saya pindah lagi ke bawah, saya tinggal sama orang Cina yang dia bisnis ini, jual-jual alat-alat motor, mobil. Tapi orangnya memang pas, orangnya masih bujang juga tuh, laki-laki, Cina Manado kak. Saya tinggal sama orang itu yang laki-laki tuh. Saya tinggal di punya toko. Nah, kan tempat tidur kan ada lantai di atas, jadi kita tidur di lantai di atas. Saya buka kelas satu kampus ya, kita tinggal sama-sama di situ. Jadi kalau pergi sekolah itu ya naik taksi, pulang itu kadang kalau ini naik taksi juga, kalau tidak ya ikut teman jalan-jalan rame, jalan pulang. Sama orang tinggal sama orang itu termasuk lumayan lama juga tinggal sama orang. Habis baru saya pindah ke saya punya nama kakak, tinggal di situ. Tinggal di situ juga lumayan lama, tapi belum mungkin menjelang naik kelas 2 kah, kelas 2 SMA kah. Baru ada satu punya satu bapak adik tuh, satu bapak punya adik lagi yang di Jayapura. Kalau bapak ada berarti dong panggil bapak adik. Saya satu bapak adik. Dia kan di Jayapura. Nah, dia bikinlah rumah di kota tuh, dia ada rumah di kota. Maksudnya di kota di satu kampung nih. Nah, saya pindah lah ke situ, saya tinggal di situ. Biar maksudnya tidak tinggal sama orang toh. Nah, tinggal di situ sekolah sampai saya lulus madrasah aliyah itu. Setelah lulus baru pulang di kampung. Itu perjalanan singkat saya waktu saya sekolah. Kalau saya mau cerita dari saya punya kampung, saya merantau ke Papua sini lagi, panjang lagi ceritanya. Apalagi pas saya masuk jadi tentara ini, itu panjang lagi ceritanya. Tapi itu nanti lah, itu di part kedua nanti loh. Kita lanjut cerita. Gimana?
Bang ini bang, awon cara bagaimana sampai bisa tinggal dengan orang Cina itu bang? Kalau tinggal sama orang Cina tuh bukan caranya bagaimana ya, cuman pas hari itu kebetulan mungkin saya kan sama-sama punya kakak kelas ini. Nah, saya punya kakak kelas itu dia punya saudara perempuan, memang sudah tinggal sama orang Cina itu. Nah, jadi dia tawarkan saya, kamu mau tidak ikut saya tinggal sama orang Cina, terus kita bantu-bantu jemurkan dia punya cengkeh, itu kan dia beli cengkeh. Nah dari situlah saya ikut, makanya tinggallah saya sama orang Cina itu. Ya. Jadi saya dikasih kenal sama kakak kelas itu. Saya tinggal sama orang Cina. Memang makan gratis, makan kan maksudnya tinggal sama orang, jadi makan tuh tidak dihitung biaya makan gitu nanti. Kalau saya kasih uang tidak hitung potong uang makan, tidak, gratis. Orangnya baik kok orang Cina itu. Saya punya kampung ini sedikit saya cerita sedikit saya tentang kampung saya. Saya kampung saja, kalau saya dengar di berita-berita kan orang pada mengeluh mungkin jalan aspal belum ada, jaringan belum ada. Nah, di sini kan pedalaman toh. Di sini kan pedalaman toh. Listrik belum ada. Listrik belum ada toh. Tapi sekarang ya alhamdulillah toh, sekarang jalan sudah mau sampai di kampung saya. Aspal nih loh. Sekarang nih aspal. Sekarang nih baru mau tembus ke kampung saya. 2000. Aspal. Jaringan pun baru ada sekarang. Baru istilahnya mungkin 4G ke apa tidak tahu. Katanya saya di informasi di kampung sih katanya jaringan sudah bagus. Kita tahu bagus itu mungkin 4G atau apakah saya tidak tahu. Tapi mungkin 4G karena saya sudah lihat di Facebook tuh ada yang sudah live. Berapa tahun tidak cuti kah? Saya tidak cuti. Saya tidak cuti mungkin sudah 6 tahun kah apa? Iya. Maksudnya tidak pulang kampung sudah 6 tahun kayaknya. Abang nih. ini pernah pulang kampung. Iya, oke. Okay. Iya. Saya tidak pulang kampung sudah 6 tahun kah apa atau 7 tahun. Rumah orang telepon tinggal tanya kapan pulang. Saya tidak bisa janji untuk saya pulang. Saya kalau bisa pulang ya saya pulang. Kalau saya tidak bisa pulang, mungkin saya paksakan buat saya pulang. Jadi saya memang kalau sudah punya kesempatan, umur panjang, ada rezeki, baru saya susun jadwal buat saya pulang. Amin. Iya tuh, aminnya telat sekali. Pas ini orang kau bilang amin. Jadi, kalau kau kan seorang kan dekat aja. Kau tahu kalau saya ke kampung tuh, toge. Dari sini naik pesawat nih, kalau saya naik pesawat tuh, transit Makassar. Makassar baru tiba di Ternate. Ternate itu belum kampung saya tuh, itu masih provinsinya, ibu kotanya. Baru sampai di ibu kotanya tuh. Mau menuju ke kampung saya lagi, itu naik kapal lagi, naik kapal 1 malam. Memang 1 malam kayaknya. 1 malam baru tiba belum di kampung saya lagi. Oke. Itu baru sampai di kabupaten. Baru sampai di kabupaten. Iya macam apa. Baru sampai di kabupaten. Baru mau ke kampung asli saya, ke rumah saya nih. Itu kalau dulu zaman saya itu masih pakai Johnson. Kole-kole tau? Iya. Pakai Johnson. Itu zaman saya. Kalau sekarang sudah bisa lewat jalan darat. Sudah bisa pakai mobil tembus di kampung. Kalau zaman saya tuh kita sampai di kabupaten nih, mau ke kampung saya lewat laut lagi. Itu lewat laut tuh melewati beberapa kampung tuh, mungkin 5 atau 6 kampung. Kan kampung kan dekat laut saja nih, orang kampung kan dekat laut saja. Kalau kita lewat laut kita bisa lihat orang kampung di daratan gitu, kita bisa lihat pinggir pantai. Ya mungkin kita lewat mungkin 6 atau 7 kampung. Itu lewat laut. Baik kalau tidak ombak. Kau bilang kan kalau ombak gitu. Kalau ombak di sana tuh mungkin tidak terlalu tinggi juga sih, tapi kalau jalan sama, maksudnya kita pas naik Johnson itu kalau ada ibu-ibu atau perempuan gitu toh. Iya. Kalau ombak sedikit saja Tuhan itu nampak Allah Akbar setinggi langit sana. Dong muslim kan istighfar gitu toh. Masa dong ucapkan begitu tuh setinggi langit sana. Karena saking takutnya tuh kalau ombak gitu. Kalau tidak ombak itu memang enak, cuman ya itu sudah panasnya itu kalau lewat laut ya. Jadi begitu cerita singkat saya. Oke, jangan lupa like, jangan lupa kalau sudah nonton tuh like nya ada jempol begini sama jempol ke bawah, jadi yang ditekan tuh jempol ke atas. Biar like, komen, dan share. Terima kasih yang sudah nonton, tetap nonton terus, jangan di skip, utamakan jangan di skip.
nonton sampai habis biar bagus ceritanya dapat. Terima kasih.